Kita mulai aja ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kawan-kawan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas semiotik untuk melaksanakan presentasi. Presentasi kali ini dari kelompok kami, kelompok 6 akan membawakan tema yang berjudul Semiotic Analysis in the Study of Various Variety of Sign in the Realm of Traditional and Popular Culture in Terms of Form and Meaning. Dalam materi ini dibagi menjadi ada 4 poin. Pertama dari latar belakang, kedua itu fungsi, kedua itu struktur, ketiga itu fungsi, dan terakhir analisis kajian tanda, simbol, dan penyimbolan dalam ranah budaya tradisional dan populer. Pada pembahasan pertama tentang latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang kemunculan simbol dan penyimbolan budaya tradisional dan populer. Pemunculan tanda simbol dan penyimbolan mempunyai banyak pengaruh yang berasal dari kebiasaan pada budaya tradisional itu sendiri, di mana penekanan dalam unsur pemaknaan di dalamnya menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan mitos-mitos. Dalam hal ini, maka simbol serta penyimbolan dapat menjadi kekuatan sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu. Hal ini berkaitan juga dengan perkembangan bahasa yang masih belum optimal pada saat itu dalam memahami maksud atau persepsi dari lawan bicara. Maka dari itu, simbol dan penyimbolan merupakan pilar yang penting dalam budaya tradisional sebagai bentuk konsep interpretasi bahasa. Nah, selanjutnya, selanjutnya kemunculan simbol dan penyimbolan dalam budaya populer. Kemunculan simbol dan penyimbolan ini berasal dari pola hidup masyarakat yang berkembang dalam konsep sosial yang semakin maju, di mana budaya populer ini akhirnya berkembang dan menjadi interpretasi dalam pengembangan budaya tradisional itu sendiri dalam segi konsep berpikir yang mendorong kemajuan di zaman modern sekarang ini. Terlebih dengan masuknya pemahaman globalisasi menjadikan budaya populer semakin maju dan berkembang. Jadi itu sekilas tentang latar belakang kemunculan simbol dan penyimbolan dalam ranah kebudayaan tradisional dan populer. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan berkaitan tentang struktur. Kepada Muhammad Fauzan dipersilakan. Terima kasih, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur berbagai varian tanda, logo, simbol, indeks, dan ikon dalam kebudayaan. Struktur dalam hal varian tanda, logo, simbol, indeks, dan ikon terdapat pada bentuk tanda yang telah dibuat oleh manusia. Masing-masing budaya memiliki varian tandanya sendiri. Oleh sebab itu, struktur dalam hal varian tanda dapat mempengaruhi makna dari tanda tersebut, di mana bisa dapat membedakan antara budaya tradisional dan populer. Nah, maksud yang saya dapatkan itu, di budaya tradisional itu kan strukturnya mungkin seperti turun-temurun, biasanya dalam masing-masing daerah punya budaya tersendiri. Oke, seperti kayak bentuk budaya masyarakat bisa melakukan dalam membuat tanda. Nah, next.
Dalam hal budaya tradisional, struktur varian tanda, logo, simbol, teks icon biasanya ditunjukkan pada berupa semacam rumah, kayak rumah adat, contohnya tugu, prasasti, upacara adat, dan lain sebagainya. Budaya tradisional biasanya dilakukan oleh masing-masing daerah dan sangat beragam. Nah, salah satu contoh budaya tradisional adalah rumah gadang yang merupakan salah satu ikon dari Sumatera Barat. Sedangkan dalam hal budaya populer, struktur varian tanda logo, simbol, indeks icon biasanya ditunjukkan berupa novel, film, musik, cerpen, dan karya-karya lainnya. Budaya populer ini ya, bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang suku dan bangsa dari mana. Nah, lantaran berhubungan dengan era globalisasi yang berkembang terus dari zaman ke zaman. Salah satu contoh budaya populer ialah ini. Sekilas dari saya tentang struktur berbagai varian tanda, logo, simbol, indeks, dan icon dalam kebudayaan. Sekarang materi akan dilanjutkan oleh saudari Lulu. Lulu, silakan. Oke, ya, terima kasih. Kedengeran ya? Kedengeran lu. Ya, jadi materi selanjutnya yaitu tentang fungsi berbagai varian tanda, logo, simbol, indeks, dan icon dalam kebudayaan. Kalau tadi struktur, jadi sekarang kita akan bahas tentang fungsi. Nah, di sini fungsi dari tanda itu sendiri dalam sebuah kebudayaan itu yang ada dalam sebuah budaya memiliki arti penting dalam kebudayaan itu sendiri. Karena simbol atau tanda merupakan representasi dari dunia dan hal itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi setiap tanda yang muncul dalam kebudayaan itu pasti menggambarkan sebuah kehidupan yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Orang-orang sangat memerlukan dan membutuhkan simbol serta tanda karena berfungsi untuk mengungkap dan menangkap tentang suatu hal termasuk dalam segi budaya. Jadi varian tanda yang berupa simbol, icon, logo itu sebagai wakil dari budaya tersebut. Dalam budaya tradisional dan populer contohnya. Istilah icon itu digunakan untuk menggambarkan berbagai macam bentuk orang, tempat, ataupun benda yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau mencerminkan identitas atau karakter masyarakat dan juga simbol dari kejayaan dari teknologi ataupun harapan untuk masa yang akan datang. Kayak gitu. Next, selanjutnya. Di sini ada beberapa contoh ya. Beberapa contoh dari fungsi yang ada, fungsi dari tanda yang ada pada icon ataupun logo ya, ataupun tanda yang ada dalam kebudayaan. Yang pertama yaitu menhir. Nah, menhir ini ada pada zaman megalitikum gitu. Jadi kalau kita lihat di gambarnya itu seperti batu yang di mana dia itu tinggi ya. Tinggi terus bentuknya sudah terlihat dari warnanya, dari bentuknya itu merupakan batu. Benda ini berbentuk menyerupai tiang atau tugu yang bahannya terbuat dari batu. Pembangunannya berfungsi sebagai lambang peringatan kepada roh atau arwah nenek moyang pada zaman megalitikum. Jadi ketika pada zaman megalitikum batu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya batu itu kan biasanya merupakan benda mati ya, benda mati terus juga ya dia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ketika pada masa zaman megalitikum mereka mempercayai bahwasanya batu ini mempunyai kekuatan tersendiri gitu, bisa menjadi lambang untuk memberikan peringatan kepada arwah nenek moyang ataupun menghidupkan orang-orang mati biasanya gitu. Itu jadi tanda yang diberikan yang ada pada zaman megalitikum. Selanjutnya yaitu kalau pada zaman sekarang itu kan biasanya ada terkenal yang namanya icon gitu kan, apalagi dalam setiap daerah pasti mempunyai kebudayaan masing-masing. Nah, di sini ada contoh icon Monas. Monas itu kan ada di Jakarta. Nah, makanya kenapa kalau misalkan orang bicara tentang Monas pasti berbicara tentang Jakarta. Monumen nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah ikon dari kota Jakarta. Monas adalah salah satu dari monumen peringatan yang didirikan untuk perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Tugu ini dimahkotahi lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Jadi ikon dari kota Jakarta
Kenapa sih Monas ya? Karena itu merupakan tempat menang pahlawan gitu. Bisa terlihat di atas Monas itu kan bentuknya kayak tadi api ya kan, lidah api gitu. Yang dimana kalau kita masuk ke dalam Monas itu isinya sejarah-sejarah gitu, sejarah-sejarah tentang para pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia kayak gitu. Ya itu cukup sekian dari saya. Lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Haris ya. Ini Laras dulu. Haris apa? Laras. Oh Laras ya Laras. Sorry. Laras. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu aplikasi analisis icon simbol indeks pada ranah budaya tradisional. Yang pertama yaitu busana kebaya pada upacara adat ruatan. Penggunaan busana kebaya adalah bentuk media penyampaian sebuah pesan dalam pengungkapan wanita tradisional Jawa. Upacara adat ruatan dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran penghargaan para leluhur serta pengucapan rasa syukur dan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan alam. Adapun ikon dari busana kebaya pada upacara adat ruatan yaitu kebaya berwarna putih seperti yang ada di dalam gambar. Dalam filosofi warna, putih adalah warna dasar dari segala warna. Sedikit saja warna lain yang tercampur dalam warna putih, maka warna putih akan berubah menjadi warna lain. Putih berarti bersih, tanpa noda, atau bentuk warna lain yang dapat memberikan noda. Kebaya dengan warna putih merupakan busana wajib yang dikenakan pada upacara adat ruatan. Adapun simbol dari kebaya berwarna putih yaitu simbol kesucian. Dalam filosofi Jawa menganggap bahwa warna putih adalah warna suci. Oleh karena itu, menandakan bahwa upacara adat ruatan sangat suci dan sakral. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu pinar bunga bongbong atau merupakan ornamen pada era Nusantara dalam rumah Gorgo yaitu rumah adat Batak. Seperti dalam gambar ikonnya yaitu pinar bunga bongbong yang biasanya berwarna merah, hitam, putih. Sedangkan indeksnya yaitu penutup lisplang rumah bolon, hiasan gorga, dan untuk menghalangi dan menghadang. Pinar bunga bongbong merupakan simbol dari pencegah mara bahaya untuk keselamatan, murah rezeki, warna bersifat energi, kebersihan, dan kekuatan. Adapun ornamen pada rumah adat dipilih posisi penempatannya agar mudah dilihat orang lain sesuai signifikasinya dalam menyampaikan pesan adat seperti pada dinding muka, tiang utama, dan atap rumah. Dengan demikian, pemakaian dan penempatan ornamen pada rumah adat mempunyai fungsi dan makna seperti menunjukkan status sosial, kedekatan dengan alam, dan sebagai tanda terdapatnya pengaruh budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya oleh Haris. Terima kasih. Jadi sekarang saya akan menyampaikan aplikasi analisis semiotik dalam ranah budaya populer. Jadi seperti yang dijelaskan, budaya populer itu berbeda dari budaya tradisional yang berkaitan erat dengan adat budaya atau kepercayaan turun-temurun. Nah, budaya populer ini yang berasal dari modernisasi, yang berarti objeknya itu yang berasal dari media-media modern dan populer seperti film, novel, atau meme. Di sini ada screenshot dari salah satu anime terbaik sepanjang masa. Ya. Sedikit konteks, ini ketika Naruto sedang melawan Sasuke. Nah, jadi ikonnya itu tuh Naruto itu sendiri yang wujudnya seperti anak-anak ya. Dan indeksnya itu
air mata Naruto. Dikarenakan ketika melakukan pertarungan ini dia merasakan kesedihan, dan kesedihan tersebut ditandai oleh air mata. Kemudian simbolnya itu warna merah yang dominan. Jadi walaupun kita melihat di Naruto ini ada warna kuning, biru, oranye, tapi warna merah di sini tuh benar-benar mengelilingi Naruto, yang berarti warna merah ini melambangkan kemarahan. Nah, lanjut. Nah, ada satu lagi dari Naruto, ikonnya itu sama, yaitu wujud Naruto dan Sasuke itu sendiri yang seperti remaja. Dan indeksnya itu luka-luka pada tubuh Naruto dan Sasuke serta baju mereka yang rusak. Ini menandakan adanya sebuah pertarungan besar-besaran antara mereka berdua yang menyebabkan mereka luka-luka hingga kehilangan tangannya. Dan simbolnya itu darah dari tangan Naruto dan Sasuke yang saling bersentuhan. Ini menyimbolkan pertemanan mereka, karena setelah beratus-ratus episode marahan terus berantem, akhirnya di momen ini mereka bisa saling mengerti dan berteman lagi. Dan permainan tersebut disimbolkan oleh darah di sini yang saling bersentuhan, seperti tangan yang sedang bergandengan. Selanjutnya ada meme yang saya curi dari Facebook Kehidupan Anak Sastra. Jadi di sini ada meme yang membandingkan Nusa dan Nusa Kambangan. Jadi ikonnya itu gambar pria dalam bentuk animasi 3 dimensi. Indeksnya itu dua gambar yang sama ditaruh bersebelahan, tetapi perwarnaannya benar-benar berbeda. Tapi pewarnaan itu sendiri mungkin lebih ke simbol, tetapi pilihan si pembuat meme ini untuk memberikan warna yang berbeda di antara gambar yang sama ini menandakan bahwa si pembuat meme itu ingin menyampaikan dua pesan yang berbeda, dengan gambar yang sebelah kiri yang warnanya cerah dan sebelah kanan yang warnanya gelap. Simbolnya itu Nusa ini mengacu kepada serial animasi anak-anak, dan warna hitam putih di gambar sebelah kanan ini melambangkan sesuatu yang suram dan gelap. Karena keseluruhan meme ini membandingkan Nusa yang mana adalah serial anak-anak yang berarti memberikan kesan ceria dan cerah, dan Nusa Kambangan walaupun memiliki nama yang mirip tetapi benar-benar berbeda, yaitu sebuah pulau penjara yang memiliki suasana gelap dan suram yang disimbolkan oleh pewarnaan yang hitam putih gelap seperti ini. Selanjutnya ada meme lagi, masih dari Kehidupan Anak Sastra. Jadi meme itu kan media, dan sama dengan media lain-lainnya bisa untuk menyampaikan kritik juga. Meme yang ini itu adalah meme yang menyampaikan kritik, membandingkan Romusa dengan Kampus Merdeka. Jadi ikonnya itu gambar suasana Romusa dan logo Kampus Merdeka. Indeksnya itu angka 1 dan 100 yang diposisikan bersebelahan, yang menandakan perbedaan tingkat atau kasta. Dan simbolnya itu kata level 1 crook dan level 100 boss di sini mengacu kepada sebuah iklan dari sebuah mobile game yang berjudul Mafia City. Nah, level 1 crook di sini menandakan ketika pemainnya sedang berada di tingkat terbawah, ketika dia tidak dihormati, ditindas, dan tidak punya apa-apa. Dan level 100 boss ini menandakan ketika pemain sudah berada di tingkat teratas, yaitu dia disegani dan punya segalanya. Nah, ini menyimbolkan, keseluruhan meme ini menyimbolkan kesamaan antara Kamus Merdeka dan Romusa. Yaitu kesamaannya itu di mana mereka memperkerjakan orang tetapi tidak dibayar. Nah, kenapa yang Romusa level 1 dan Kampus Merdeka level 100 itu karena Kampus Merdeka itu lebih terpandang gitu, bisa dibilang, daripada Romusa. Tapi di balik terpandangnya Kampus Merdeka itu bisa jadi prakteknya sama seperti Romusa, yaitu memperkerjakan tanpa dibayar. Mungkin sekian saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman pemateri semua yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Itu semua penjelasan dari kelompok kami tentang materi hari ini. Sebelum ditutup, jika ada yang ingin bertanya, maka kami persilakan untuk bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fahri, ini saya Saudara Zulkifli, monitor info. Nah, saya mau menanyakan info ini. Soalnya kampus Merdeka itu ini bertanya di luar konteks materi ya. Kampus Merdeka itu KKN kan ya? Ya. Atau kayak gimana kampus Merdeka tuh? Asa baru dengar soalnya saya. Kayak magang Terima gitu kasih ya banyak. info. Ya, terima kasih. Jadi kampus Merdeka itu sesuai dari informasi yang saya dapat itu semacam magang gitu. Kayak suatu suatu event gitu di mana eh, pemilik perusahaan mungkin membagikan kesempatan untuk magang kepada anak-anak kuliahan mungkin atau anak-anak SMA. Nah, tetapi pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak magang ini ada beberapa yang sama beratnya dengan pegawai biasa yang dibayar. Nah, tetapi anak magang ini yang pekerjaannya beratnya sama dengan pegawai biasa itu tidak dibayar dan itu yang menyebabkan kritik di dalam BIM tadi. Begitu jelasan dari saya. Ya, Oh iya, bagaimana ilmu dengan saya. Saudara Zulkifli? Apakah Ya, sudah Saudara bisa Fahri. memahaminya? Alhamdulillah info di pusat selesai. Terima kasih atas infonya. Alhamdulillah. Yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum ditutup? Ya, mungkin jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja. Tapi kalau misalkan ada yang ingin bertanya, nanti bisa lewat grup WhatsApp saja. Nanti akan kita usahakan akan kita jawab. Ya, mungkin sekian untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info di pusat diterima. Perlu ini nggak di foto?